senam 7 jurus bengkah hebat untuk sambil relax dan asesmen yang bakat minatnya belum. Mungkin ini bisa Bapak Ibu lakukan juga terhadap murid yang lainnya, karena saya mungkin kemudian juga bisa nantinya kita mengetahui bakat dengan bidang mata pelajaran apa murid kita. Jadi kita tidak susah untuk mencari murid kita yang punya potensi untuk bidang akademik untuk pergi lomba atau bagaimana. Jadi mungkin nanti akan saya kirimkan linknya di grup, bisa nanti kita cobakan. Kemudian setelah kita melakukan asesmen, kita dapat memahami potensi apa saja yang kita kenali dari hasil asesmen tersebut. Kemudian bagaimana hasil asesmen yang dapat membantu kita dalam menjalankan karir atau pekerjaan kita. Kemudian apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Ananda memanfaatkan hasil asesmennya. Jadi asesmen bakat minat ini bukan hanya untuk siswa saja Bapak Ibu guru, karena kita juga bisa melakukan asesmen dan kita bisa menjalani apakah karir pekerjaan kita sekarang ini sesuai tak dengan bakat dan kemampuan kita, atau karena kita ada yang karena dari guru agama. Mungkin bisa diketahui apakah kita semua sesuai mengajarnya dengan bakat dan kemampuan kita. Bapak Ibu di sini sesuai tak dengan bakat dan kemampuan kita bidang kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kita sesuai dengan bakat dan minat, sehingga kita bisa memberikan materi. Apabila murid kita nantinya sudah memahami potensi mereka masing-masing, kecerdasan. Dari Bapak Ibu mengamati gambar tersebut, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu ambil kesimpulan dari gambar yang ada di depan? Ada gajah, ada monyet, ada pinguin, kemudian ada ikan ya? Ada ikan, ada anjing laut, kemudian ada apa ya? Anjing darat. Oh, ada anjing darat. Atau ada ular juga di samping monyet. Anjing laut, kemudian anjing atau singa itu ya? Atau apa itu? Berubah kayaknya. Serigala. Dari kata Bapak ini, untuk seleksi ini setiap orang harus yaitu harus manjat. Nah, sementara kita tahu monyet itu juara mungkin ya, monyet sang juara. Kalau ikan disuruh manjat kayaknya sampai kiamat kita akan bisa manjat. Masing-masing kita punya potensi yang berbeda, maka berikanlah ujiannya, latihannya itu sesuai dengan kemampuannya. Cuma mungkin untuk kita garis bawahi, kita bukan monyet, kita bukan gajah, kita juga bukan ikan, benar ya? Kalau manusia tentu Allah beri lebih kompleks daripada hewan. Cuma memang beberapa orang ada yang dilebihkan oleh Allah untuk tipe ini, tapi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti punya
kecerdasan. Tapi kecerdasan ini itu tidak sama semuanya. Maka alangkah pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Dan bagaimana kira-kira kita dengan mendorong sepeda motor? Padahal waktu itu kita sudah hampir masuk, mungkin sudah terlambat sekitar 5. Kalau astagfirullah boleh digesek saja kertasnya. Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Perlahan bensin habis tadi dan mendorong dengan keringat-keringat datang ke sekolah. Ternyata sampai di kelas ada pula si Andi yang terlambat. Kemudian apalagi Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Bisa dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seketika itu buyar. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang semua tak bersokok. Apa perasaan kita? Boleh kita lepaskan kepada kertas tadi. Apa perasaan Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya di tengah perjalanan saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya saat didekati, ternyata Andi sedang tertiduran. Jadi Andi tadi yang terlambat tadi yang ketiduran dulu Bapak Ibu. Jadi bagaimana, apa yang kita rasakan saat mengajar seperti itu kira-kira? Selanjutnya Bapak Ibu, tak lama kemudian ada seseorang bapak yang mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan mendampinginya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebelumnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Jadi bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Ada perasaan menyesal yang kita sudah emosi tadi mungkin.